Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yarhamukallah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepadanya atas nikmat, rahmat dan karunia yang diberikannya. Di subuh ini kita masih menikmati berada di tempat seperti ini, di rumah Allah, di Masjid Riyadhul Jannah, Garuda Sakti Pekanbaru. Kita sama-sama membuat iman kita terasa baru, karena min at-ta'ahudu minal iman. Ya, sering-sering bertemu dalam majlis-majlis seperti majlis ilmu ada memperbaharui iman kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan syukur kita diterima dan berbalas nikmat-nikmat yang semakin bertambah pula, yang membuat kita sentiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu ini selepas subuh menjelang terbit matahari kita kembali belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin terang bagi kita dan semakin senang hati kita ketika kita menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan dan menguatkan serta mengikuti dan menelaah sirah-sirahnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga tujuan-tujuan dari belajar sirah itu tercapai hendaknya. Karena belajar kita memang masih pada ahdafu as-sirah atau dirasati as-sirah an-nabawiyah, yaitu tujuan atau kenapa kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan, yang pertama karena kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, bukan hanya sekedar mencintai, dengan belajar sirah itu kita tahu pula bagaimana harusnya mencintai itu. Karena cinta yang sesungguhnya itu adalah mencintai seperti yang diinginkan oleh yang kita cintai.
bukan memaksakan keinginan kita yang mencintai. Tidak sedikit orang dengan alasan mencintai Nabi SAW, tapi dia membuat sesuatu yang dia inginkan dan senangi, bukan membuat Nabi SAW senang dan ridha. Nah, dengan sirah Nabi kita akan belajar bagaimana mencintai Nabi yang membuat Nabi menyenangi, supaya cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Maka melalui sirah Nabi kita akan dilihatkan contoh-contoh konkret bagaimana para sahabat mencintai Nabi SAW sehingga cintanya diterima oleh Nabi SAW. Nanti diantara yang akan mungkin tersebut dalam kisahnya itu di mana Umar radhiyallahu anhu menyatakan, engkau lebih aku cintai dari semua orang kecuali dari diriku. Ya, Umar bicara tentang cinta secara fitrah. Secara fitrah manusia itu pasti lebih mencintai dirinya dari orang lain. Tapi ini masalahnya, ya Sayyiduna Umar, bukan masalah fitrah saja, ini masalah syar'i. Lalu kata Nabi SAW, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum cukup Umar, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Karena apa? Karena yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama. Agama itu mesti lebih kita cintai dari diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian nanti jadilah orang-orang istiqamah bila bertentangan kepentingan pribadi, jamaah, kelompok, masyarakat dengan kepentingan agama. Siap enggak untuk mendahulukan kepentingan agama? Sebab kalau cintanya masih menurut keinginan kita tidak siap. Seperti banyaknya orang tidak siap ketika dihadapkan pada pilihan antara memilih mengikut Nabi atau mempertahankan budaya pribadi, keinginan diri, maka kita lebih sering memilih yang kita punya daripada apa yang Nabi tawarkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian berarti cinta kita pada Nabi adalah cinta menurut keinginan kita, bukan seperti yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kenapa kita nak belajar sirah itu, mencintai Nabi dan bagaimana mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Kedua, tujuannya adalah untuk mengikutinya. Karena kita sudah tahu, sudah merupakan rahasia umum diketahui oleh muslim, non-muslim, mukmin, non-mukmin. Semua orang tahu bahwa Nabi adalah ikutan terbaik. Nabi adalah ikutan yang paling selamat. Ya, ada sebagian kawan-kawan menyatakan, ya Ustaz, saya tidak ikut Nabi itu kecuali yang berkaitan dengan hukum-hukum saja. Ya, hukum ibadah, hukum muamalah. Adapun yang sifatnya pribadi Nabi, dia nak berjenggot kah, nak pakai baju gamis kah, atau dia nak tidur miring ke kanan, atau dia memulai melangkah akan dengan tangan kanan dan sebagainya, ini kan kebiasaan, saya tidak ikut. Lalu kita jawab, kalau antum tidak ikut itu urusan antum. Ya, urusan antum, itu kan pilihan. Cuma menurut saya Allah sudah tetapkan Nabi sebagai ikutan terbaik, uswatun hasanah. Nah, yang kedua, Nabi adalah yang pertama masuk surga. Nah, antum nak cepat masuk surga atau nak lambat? Ya, karena berlaku yang paling dekat tentu cepat, yang jauh tentu terlambat. Pilih aja. Antum masuk surga duluan atau nak lambat-lambat? Biarlah Ustaz saya basuh neraka dulu, nak berjumpa teman-teman lama, habis itu nanti baru bergabung. Terserah, itu urusan antum. Saya kan urusan kita masing-masing, memang pilihan memang. Tapi kalau kita melihat para orang-orang yang
para perindu surga itu, para perindu surga, khususnya para sahabat, mereka bukan mengatakan saya ambil hukum saja, yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh, yang mubah, yang selebihnya itu kan urusan pribadi Nabi alaihissalam. Saya tidak ikut, terserah. Tapi kalau generasi pertama tidak. Sampai Nabi dia berhenti walau musafir, di mana berhentinya? Rest area nomor 2, rest area nomor 3, dia pilih di situ. Di mana Nabi berhenti. Nabi berlindung di pohon mana, berlindung pula di pohon itu. Tapi kita catat, bukan untuk tabarruk, tidak. Sebagian kita tidak. Dicarinya pohon tempat Nabi Bai'atul Aqabah atau Bai'atul Ridwan, untuk digosok-gosok, diusap-usap, dicium-cium, lalu diambil kulitnya bawa pulang untuk jimat. Bukan itu maksudnya. Ya, sebagian kan orang-orang sufi menafsirkan seperti itu. Ibnu Umar dulu dia cebok di tempat Nabi cebok, bukan tabarruk, karena ikut Nabi, bukan untuk mencari barakat. Barakat itu dari Allah SWT, bukan di tempat-tempat seperti itu. Jelas ya? Andainya maknanya tabarruk dengan makna ibadah, tidak akan ketinggalanlah sahabat yang lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kadang penafsiran ini yang membuat keliru pemahaman. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, jadi belajar sirah ini untuk diikuti, karena kita dengan demikian, dengan belajar sirah kita paham bagaimana Nabi SAW adalah benar-benar ikutan yang selamat, ikutan yang hebat, ikutan yang masuk surganya cepat. Jadi kita kalau nak masuk surga lebih awal, ikutlah orang-orang rombongan awal. Tapi kalau nak ikut lambat-lambat atau tidak begitu yakin masuk surga, itu urusan antum, pilih aja lah. Pilih aja lah. Misalnya antum tahu bahwa salatnya terbaik salat Nabi SAW. Oh Ustaz, kan tidak mesti seperti Nabi betul. Ya betul, tidak mesti. Yang penting antum rukun, syarat lengkap, syarat lengkap. Nah, silakan. Saya tidak, misal, tapi tidak mesti seperti Nabi betul. Urusan antum. Yang penting sah saja, jadilah. Itu urusan antum. Kemudian saya tambah modifikasi. Kalau masa itu aja monoton, bosan kita. Masa gitu aja kok ngikut Nabi segalanya. Itu urusan antum. Tapi saya mengatakan bahwa salat yang terbaik itu adalah salat Nabi SAW. Dan Allah serta Rasul menyuruh kita mengikutinya. Bahkan Nabi tegaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Oh Ustaz, saya naik haji, kan kita ada versi kemenak kita pula misalnya kan, tapi ada versi Nabi. Oh saya ikut yang rombongan kita aja lah. Itu urusan itu, ambil yang penting sah saja. Ya kan ada kan, yang penting selesai. Bagaimana selesainya tidak terlalu perlu. Tidak. Saya ingin kalau bisa memang seperti betul. Tapi kalau tidak mampu itu urusan lain. Tidak mampu, tapi bukan sudah dari awal memotong-motong dan meninggalkan dengan sengaja. Ya memang sah tidak sah itu sama Ustaz. Tapi ada orang sah dapat gaji kemudian dapat bonus. Nah, tuntut mana lebih suka? Dapat gaji potong pula. Iya, dapat gaji kena potong daripada dapat gaji lengkap habis itu dapat bonus. Kayaknya tidak ada yang suka bonus nampaknya. Kalau sempat misalnya kaum muslimin dan muslimat gaji 3 juta sebulan, lalu dengan bonusnya 8 juta. Nah, yang satu gaji sama juga 3 juta, tapi karena ada sedikit potongan tinggal 2.500.000. Kira-kira mana yang bergembira? Yang 8 juta atau 1.500.000? Pilih yang 8 juta. Banyak pula sedekahnya. Resiko nanti cepat dah. Kena potongan pajak. Lebih banyak potongannya. Berapapun potongannya tapi sisanya lebih banyak. 2 juta potong 10%, kan 200.000 potongannya, masih tinggal 1.800.000. 8 juta potong 20%,
Payang hitungnya 10 aja lah. Nah, potong 800, masih sisa 7.200.000. Mana banyak 7.200.000 1.800. Makanya kita ini berkali-kali untuk ke akhirat harus lebih pandai pada berkali-kali dunia. Harus lebih pandai berkali-kali akhirat daripada berkali-kali dunia, karena keuntungan akhirat lebih besar. Ini enggak, kalau dunia kali-kalinya Masya Allah 0, sekiannya hafal nih itu dihitungnya, tapi pas akhirat tak ada dihitung. Nah, biar yang penting asal sah aja loh Ustaz. Nah, mesti kayak Nabi betul kan itu. Antum tak tahu enggak bahwa amalan Nabi paling profesional. Tentu katanya harus profesionalitas, ya kan? Kemudian amalan Nabi yang paling terintegrasi, kata antum perlu integritas. Terus kan? Amalan Nabi yang paling berkualitas, berarti banyak isi tas. Berarti antum katanya harus penjaminan mutu berkualitas. Mutu berani diadu. Nah, jadi mutu berani diadu. Ya kan, ada yang paham di masjidnya, alhamdulillah. Syukurlah tidak paham. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi mutunya Nabi, amalan beliau adalah paling berkualitas tinggi, paling terintegritas dan paling baik. Makanya tujuan belajar sirah itu adalah untuk al-iqtida bihi, berani mengikuti Nabi SAW. Orang banyak tak berani mengikut Nabi. Apa sebab? Karena nanti akan masuk pada poin selanjutnya, tidak berani berubah. Saya sambil bercanda dengan mahasiswa saya bilang, saya ingin kalian orang yang berani mengatakan apa adanya dan berani untuk menerima ilmu apa adanya. Karena kita ini berproses, saya bilang, berproses. Jangankan kita, para sahabat Nabi SAW, mereka juga berproses ilmunya. Dari awalnya ada yang langsung menerima, seperti Abu Bakar, Ali, Khadijah, kan langsung menerima kan? Belum belajar sirah lagi Ustaz. Kan ma'ruf itu bahwa Abu Bakar langsung menerima. Siapa lagi? Khadijah langsung menerima. Waraqah ibn Naufal langsung yakin. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib langsung beriman. Itu ini orang-orang as-sabiqun awwalun. Tapi ada kemudian diikuti Utsman bin Affan, Abdurrahman ibn Auf. Jelas ya? Setelah itu ada yang untuk awal-awalnya menolak. Berproses kan? Di antaranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ada pula yang nolak sampai mati. Nah, siapa? Abu Lahab. Ada pula hatinya menerima, cuman kepentingannya tak bisa menerima. Siapa? Abu Talib. Hatinya sebenarnya sudah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dia bela habis-habisan. Cuman kepentingannya tidak bisa membuat dia mengikrarkan itu. Dia artinya dari sisi percaya, cuma dia tidak mau mengakui sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berproses. Ada pula seperti Abu Sufyan, perang dulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam kita juga. Ya, awalnya perang dulu sama ustaz. Habis itu difitnah orang ustaz, ikut pula yang difitnah. Lepas itu curi-curi dengar ustaz, untuk cari kesalahannya. Ternyata dapat kebetulannya, dapat kebenarannya. Akhirnya beriman pada ustaz dan seterusnya. Proses.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dengan demikian kita tahu juga. Nah, saya katakan kalian harus berani menerima ilmu dan mengikuti. Kalau tidak usah menuntut ilmu sebenarnya. Percuma kalian menuntut ilmu. Kalau tidak punya keberanian untuk menerima ilmu, tidak usah belajar, buang-buang waktu. Artinya, saya misalnya dulu tamat Darun Nahdah, pondok pesantren. Dia ada saya pas tamat Darun dulu. Tidak lihat saya tamat Darun dulu. Antum tak lahir tahun berapa? Hah? Lupa tanggal lahir? Kasih tahu loh Ustaz. Dia biasa tak tahu nak panggil abang atau panggil adik kan? Tahun milenial lahir 80-an. 72. Oh patutlah nak nampak saya tamat. Antum sekolah tempat lain. Nah. Berarti adik saya ni. Nah. Ya lebih muda dari saya. Nah, patut takut dia bilang tanggal lahir tadi. Tapi ketika tamat pondok, saya tu lebih hebat dari saya sekarang. Rasanya. Paham maknanya? Saya merasa waktu itu lebih hebat daripada saya sekarang. Apa sebab hari itu semua pertanyaan tidak ada yang tidak bisa dijawab. Sebab apa? Jawabannya hanya nengok ke atas sedikit, fikir kiri kanan, langsung keluar jawaban. Dengan logika semuanya dapat. Apa sebab? Ya karena kita belum memahami konsekuensi mengatakan sesuatu, karena kita mengira ilmu itu hanya dengan pikiran dan logika. Asal masuk logika sesuai alasan filosofisnya berarti benar. Sah? Jelas ya? Sama kemarin ketika saya mendengar ada orang menafsirkan hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam anqata amaluhu illa min thalas." Bila mati seorang anak Adam terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Lalu apa jawaban? Coba lihat. Ya, subhanallah, pemahaman ini pertama saya dengar dalam sejarah hidup saya. Ya. Selama saya belajar, hadis ini selalu dibaca orang dimanapun belajar, diulang-ulang oleh syekh kita, karena hadis ini sahih riwayat Muslim dan hadis ini penting. Terputus 3 perkara amalannya kecuali sedekah jariyah, ilmu manfaat dan anak yang saleh. Coba lihat ya subuhatnya. Yang terputus amal dia, amal orang tidak terputus untuk dia. Coba bayangkan, amalan dia memang terputus, amalan orang tidak terputus. Ya akhi, amalan orang untuk kita, untuk orang. Hah? Coba lihat subuhatnya. Amalan yang terputus, amalan dia. Amalan orang untuk dia tidak terputus. Subhanallah. Ini sebanyak ini ulama yang saya baca, ini pertama saya dengar, atau mungkin saya terlambat baca. Saya lihat subuhatnya. Jadi orang nak baca, nak solat untuk dia masih mengalir. Orang nak puasa untuk dia masih mengalir. Orang nak nikah atas nama dia masih. Ya, semasa hidup aja amal orang bukan untuk kita. Jadi makanya Nabi tidak perlu menjelaskan terputus amal orang untuk dia, tidak perlu, karena memang wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak dapat kecuali apa yang dia kerjakan. Maka disebutlah dunia darul amal, adalah tempat beramal. Idza mata inqata'al amal, kalau mati terputus amal. Macam orang mati masih bergaji, orang mati masih punya gaji, pensiun ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, habis gajinya kecuali pensiun. Tapi kecuali gaji pensiun. Kalau PNS, kalau tidak habis sama sekali. Jadi hukum asalnya amalan dia yang selama dia hidup dia kerjakan kan berpahala. Tapi bila mati terputus kecuali ini yang diberkecuali oleh Nabi SAW dan dalam hadis-hadis lain. Ini dipelesetkan hadis ini menjadi bahwa seolah-olah amalan antum ya semasa saya hidup tidak dapat saya, tapi setelah mati dapat. Dari hadis ini, innalillahi inna raji'un. Inilah betul-betul
Kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda kiamat, orang tak berilmu tapi bicara hal-hal besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hanya modal retorika dan logika. Itulah saya dulu. Paham? Itulah saya dulu. Paham? Pahamnya enggak? Yang salah pahamnya. Bahwa saya merasa dulu lebih hebat dari sekarang. Sekarang segala sesuatunya harus ditanggungjawabkan. Karena kalau salah memberikan, menyesatkan, sesat menyesatkan. Sebab kalau sudah dibawa orang kemana-mana, ini nanti dilalur ke orang lain, akhirnya ini yang namanya sesat jariah kata orang ya. Jadi mengalir terus. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang yang tak berilmu tapi bicara urusan-urusan besar dalam agama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita belajar sirah ini ya untuk mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yang terbaik, dia yang pertama masuk surga. Cuma kalau tadi saya katakan, berani tidak berubah setelah mendapatkan ilmu. Kalau tak berani, saya bilang dah usah nuntut ilmu. Anda tidak nanya antum, masih susah ya. Nah, makanya setelah saya jelaskan, sebagaimana saya ingin tidak ada dusta di antara kita, saya bilang. Artinya, apapun yang terasa oleh kalian, sampaikan. Kalau benar yang kalian miliki, saya siap berubah untuk menerima. Ya, tapi kalau ternyata tidak punya dalil, akan saya jelaskan. Sebagian mahasiswa kan takut kalau mendebat dosen kurang nilai, gitu ya. Ada yang macam tuh, banyak kayaknya kan. Kalau saya tidak, saya bilang, alhamdulillah selama saya mengajar, saya dah sejak pesantren mengajar sampai sekarang, saya bilang. Ya, sejak pesantren sudah ngajar. Dulu kelas 4, kelas 5 lah ya. Itu sudah ngajar di lokal kelas 1, kelas 2, sampai kelas 7 ngajar. Sampai dinas. Tapi sekarang tidak ada rumus saya mengurangi nilai. Tidak ada rumus mengurangi nilai. Walaupun hawa kita menginginkan juga, ini anak ini tongko, ini mungkin dapat 9, tapi enggak. Saya tidak akan mengurangi nilainya. Ini yang dia dapat saya berikan. Jelas ya? Ini anak-anak tidak sepaham dengan kita. Ada juga godaan, enggak. Saya seperti kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, lebih baik salah dalam memberi daripada salah tidak mau memberi. Paham? Paham enggak? Antum misalnya saya beri sesuatu, oh ternyata antum lebih kaya dari saya, lebih baik daripada saya mengira untuk orang kaya lalu tak saya beri. Yang pertama lebih bagus. Jelas. Sebagaimana beliau juga mengatakan, saya lebih senang salah karena diam daripada salah karena sudah terlanjur berbicara. Apa sebab? Salah diam kan cuma diam, tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau salah setelah berbicara, banyak konsekuensinya. Makanya pernah dalam acara keluarga, ya semuanya marah-marah kecuali saya. Akhirnya karena saya tidak marah, kena marah. Ya, karena semuanya marah, saya tidak ikut marah. Gara-gara tidak marah, kena marah. Kamu kenapa tidak marah, kata kakak saya? Kan sudah ada marah semua. Iya kan, tidak ada yang mewakili golongan tidak marah. Tidak marah. Coba yang gara-gara tidak marah saya kena marah. Coba. Apa sebab? Marah itu kan perkataan. Kita sudah mengeluarkan perkataan yang tidak enak. Lebih baik saya diam saja, tidak marah. Walaupun misalnya saya salah, kenapa kau tidak marah? Kena marah juga gara-gara itu, berarti kan dianggap salah. Tapi saya tak punya konsekuensi. Alhamdulillah ternyata saya yang benar, yang marah-marah itu enggak. Akhirnya mereka akui sendiri, memang benar kamu kemarin enggak marah, kami yang salah karena marah. Demikianlah kaum muslimin. Jadi lebih baik salah karena diam daripada salah karena bicara. Jadi harus memang berani berubah. Kalau tidak, kalau jadi penuntut ilmu tak berani berubah, kalian takkan pernah menjadi orang yang membawa perubahan kepada kebaikan. Hanya sebagai tameng-tameng
seolah-olah berilmu tetapi tidak memberikan ilmu, tapi hanya sebagai gelar-gelar keilmuan saja. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kemudian tujuannya adalah ma'rifatu a'zamul bashar, mengetahui sirah manusia teragung sepanjang sejarah. Ya, sudah kita bahas ini juga. Kemudian di antara tujuan mempelajari sirah yang sudah kita sebutkan pula adalah at-tathbit 'ala ad-din, mengokohkan kita dalam beragama ini. Ya, kita kadang-kadang dengan beratnya tantangan dalam menegakkan agama. Walaupun kalau di kita mungkin tidak terlalu berat karena kita mayoritas di sini. Tapi saudara-saudara kita yang di tempat-tempat yang mereka minoritas muslim, kita tahu sendirilah. Tidak ada mereka mendapatkan kenyamanan, ketentraman seperti orang-orang yang agama lain yang minoritas di negeri kita yang mayoritas muslim. Justru yang lebih aneh pula, kita yang mayoritas pun disakiti oleh sebagian yang minoritas. Yang lebih menyakitkan lagi, ada pula yang orang-orang bernama Islam namanya, tetapi hatinya tidak bersama orang Islam, ikut memburuk-burukkan kita yang mayoritas, seolah-olah kita ini zalim. Padahal mereka merasakan indah dan tenangnya bertetangga, bersama, berbangsa, bernegara dengan mayoritas muslim. Karena ada pula hati-hati yang berpenyakit yang ingin menyamakan seluruh agama itu. Baru dianggap kita seorang yang toleransi, yang moderat, bila kita ikut pula perayaan-perayaan agama lain. Itu bukan moderat, itu berkarat namanya. Itu bukan toleransi, itu basi. Itu bukan penemuan baru hari ini. Dulu ya, Abu Jahal dulu sudah menawarkan itu. Al-Walid bin Mughirah dulu sudah bergaining dengan Nabi. Ingat sebab turun ayat qul ya ayyuhal kafirun itu, tahu enggak? Ya, karena Al-Walid bin Mughirah ingin Natalan Natalan bukan, bentuk lain. Ingin Muhammad, awal kita nih jangan berbantah lah. Kan sama-sama menyembah Tuhan juga. Sama alasannya kan, sama-sama menyembah. Nah, sama-sama menyembah Tuhan. Kan itu alasan orang sekarang. Agama ini menyembah Tuhan, agama ini sama menyembah Tuhan. Nah, kenapa kita saling berkelahi? Betul juga tawarannya. Kalau gitu gimana? Kata mereka, ya win-win solution aja lah, berdamai kita. Sebulan kita rayakan atau ikut agama kami. Sebulan pula kami ikut agama kamu. Ya kan? Kan sama-sama nyembah Tuhan kita. Nah, gimana? Kan ini juga alasan yang dikemukakan oleh para pembawa kejahilian modern ini, yaitu agama Islam nyembah Tuhan, namanya Allah. Tentu lambat nampaknya. Agama Kristen juga nyembah Tuhan, namanya Kristus. Enggak, masa langsung ke Kristus? Allah, kan? Nah, orang Hindu juga nyembah Tuhan, namanya? Nah, saya nggak tahu. Nah, dewa ini, dewa itu misalnya kan. Orang Buddha juga nyembah Tuhan. Hakikatnya sama. Tuhannya itu sama katanya. Namanya berbeda katanya. Oleh sebab itu maka tidak ada salahnya kita juga, ya, orang pas acara bakar tongkang, ustadz tukang baca doa. Misalnya kan. Pas acara Natalan, ustadz yang bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dibacakan oleh Syekh Al-Qari Fulan bin Fulan Al-Fulani, pakai al-al semua namanya.
Allah musta'an. Ini yang diinginkan. Ini bukan toleransi modern. Ini toleransi jahiliyah dulu yang dibungkus dalam bungkusan modernitas sekarang. Ini jahiliyah masa lalu, bukan toleransi. Ini masalah yang sudah basi. Ditawarkan oleh orang jahiliyah dulu ke Nabi SAW. Jelas ya? Jadi katanya sebulan kita agamamu, atau tidak masalah, setahun juga tidak masalah. Pokoknya soal waktu bisa dikomunikasikan. Misalnya kalau jalan proyeknya bagus nanti awalnya sekali setahun kan, sekarang sekali sepekan. Pas Jumatan nanti ikut ke masjid. Pas nanti apa namanya ini? Misa. Apa namanya? Kebaktian, ikut ke gereja. Itu tawaran sudah basi, bukan sekarang. Antum terlambat bangun kesiangan. Makanya bangunnya harus sebelum subuh, jangan kesiangan. Nah, jadi kaum muslimin ini banyak yang bangun kesiangan. Dulu ketika suruh ke pesantren sama orang tua tidak mau. Habis itu setelah dah mulai agak dewasa, dah sarjana, ternyata penting juga punya wawasan agama. Akhirnya belajar agama ke Amerika, belajar agama ke Kanada, belajar agama ke Belanda. Akhirnya isinya adalah imannya orang sana, bukan imannya orang Islam. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi turunlah ayat yang juga digunakan oleh sebagian yang tidak tahu agama tapi jadi tokoh agama. Woi, tidak boleh sebut orang kafir dah. Apa sebab? Allah sendiri mengakui agama orang itu. Lakum di nukum waliyadin. Habis itu tanya sama dia, nya di surah apa tuh Pak Prof? Baru dia kelimpungan di surah Al-Kafirun. Apa arti Al-Kafirun Prof? Tengok kamus dulu. Orang-orang kafir. Baca ayat awal pertama. Qul ya ayyuhal kafir, katakan hai orang-orang kafir. Nah, Allah sendiri yang bilang, Bro. Oh iya ya, saya lupa. Gimana enggak lupa, lebih sering khutbah di gereja daripada sholat di masjid. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas ya? Ini sebagian berbangga pula, saya lebih sering khutbah di gereja. Ngapain antum di gereja? Hah? Berdakwah atau menghibur orang di gereja? Sebab kalau antum berdakwah, saya nak tanya, sudah berapa orang Islam, sudah berapa orang yang bersyahadat sejak antum khutbah di gereja? Coba tanyakan. Kan ada seorang profesor, waktu itu dia ngomong, saya lebih sering khutbah di gereja daripada di masjid. Saya bilang, auzubillah. Auzubillah. Ya, sejak dia khutbah di gereja sudah berapa orang yang bersyahadat? Berarti kan berhasil dakwanya. Karena berdakwah di kalangan qul ya ayyuhal kafirun. Berarti harus kalau bersyahadat, saya akui mantap. Tapi kalau ternyata antum sendiri yang sudah pakai haleluya, berarti bukan dakwah. Nah, ini namanya murtad. Ya. Harusnya kalau dia berdakwah, orang Masya Allah tahun ini Alhamdulillah Ustaz masuk Islam dari gereja ini misalnya 50 orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, tapi tetap juga ke gereja Ustaz. Allah musta'an. Tetap juga ke gereja. Allah musta'an. Tahun lalu 150. Tahun ini Masya Allah insya Allah ada kemungkinan 200 ini. Berarti itu berdakwah. Tapi kalau ternyata mereka semakin kokoh, bayarannya semakin tinggi, mahal amplopnya, berarti antum ke berdakwah, menghibur. Ya ternyata menguatkan kekufuran daripada keislaman. Jelas ya? Ya tanya aja nanti kalau ada yang bilang, saya dakwah di gereja masa dilarang katanya. Nah, nanti dikiaskannya pula nanti dulu Nabi berdakwah di Masjidil Haram di kalangan kaum musyrikin katanya. Iya, Nabi berdakwah di situ, cuman banyak yang masuk Islam. Antum berdakwah gereja, justru orang Islam yang antum bawa masuk gereja. Berarti antum berdakwah atas nama agama lain, bukan atas nama Islam. Nah di sini mentasbit kita untuk tetap berada di atas agama, karena Nabi SAW dalam sirahnya mencontohkan itu. Ketika beliau ya tidak diterima
berdakwah di Mekah, lalu pergi ke Taif, dihalau pula, ya tak? Nak hijrah ke Madinah, dikejar-kejar, ya, nyawanya terancam. Sampai di Madinah pun masih diserang untuk dihancurkan. Tapi subhanallah, Allah lebih hebat dari segala kekuatan yang hebat itu. Maka akhirnya kita akan tahu bahwa bagaimanapun beratnya ujian, bagaimana beratnya cobaan atas agama, karena kita beragama ini pasti akan ada, pasti akan dimenangkan Allah SWT akhirnya. Karena itu janji Allah SWT. Akhirnya kita semakin kuat dalam beragama itu. Walaupun difitnah orang. Kalau ngaji nanti jadi radikal, kalau jadi teroris. Yang tidak ngaji itu yang banyak jadi radikal teroris. Yang tidak ngaji setelah itu baru diberikan suntik vaksin kesesatan. Kalau ngaji masa mudah disesatkan. Ya, orang ngaji masa mudah disesatkan. Justru orang yang tidak ngaji atau ngajinya sembunyi, ada ngaji sembunyi, bawa terompa masuk tengah malam pula ngaji. Iya, kemudian tidak boleh ngaji kecuali yang ini saja, guru ini saja. Kemudian guru ini tidak pernah pula ngaji sebelumnya. Akhirnya ngaji pada yang tidak ngaji. Macam tadilah. Jadi belum terbuka wawasannya. Dia hanya baru misalnya baru belajar, setelah itu langsung disuruh ngajar. Itu aja yang diajarkan. Sehingga tidak mau mendengar yang lain. Itu sama dulu ketika mereka disuruh jangan atau dilarang jangan sampai mendengar Nabi SAW, akhirnya mereka sesat. Tapi setelah dibukakan baginya telinganya mau mendengarkan Nabi SAW, akhirnya masuklah keimanan yang membawa rahmatan lil alamin. Itu rahmat. Kita ini kaum muslimin umat Islam yang mengikuti Nabi, jangankan dalam damai, dalam perang pun kita sayang. Dalam perang pun kita sayang. Tentu harus ingat, kita bukan untuk menghancurkan. Jihad memang dia syariatkan, tapi dengan syarat-syarat. Yang kedua di medan jihad, kalau andainya ada orang non muslim, orang non muslim, tidak boleh bilang kafir tadi. Kan lakum dinukum. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu dia sudah terdesak, lalu dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, antum wajib tidak membunuhnya. Jelas? Padahal dia tadi sudah bersemangat untuk bunuh antum. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat ditinggalkan. Dan jangan sama sekali membunuh karena nak melampiaskan dendam, juga tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dah terdesak orang itu olehnya, mau dia bunuh lagi, diludahinnya muka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali lalu dia tinggalkan dia. Sahabat, kenapa nak jadi bunuh? Tadi saya membunuh karena Allah, sekarang saya takut membunuh karena dia meludahi wajah saya. Jadi kaum muslim muslimat dirahmati Allah SWT, bilang aja, tapi kepada yang kayak Ali ya, bilang sama orang kafir nanti kalau nak hampir terbunuh sama orang Islam, ludahin aja. Tapi kan tidak semuanya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi di dalam perang pun umat Islam masih memiliki rahmat lil alamin. Ahsantum. Mungkin kisah yang sangat menakjubkan, ya, yang mungkin tak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi itu komandan perang Islam di perang salib. Beliau itu seorang dokter juga, ahli pengobatan. Ketika panglima salib Lionhead atau selainnya sakit keras, dia tahu. Akhirnya dia menyamar menjadi dokter, pergi ke kemah panglima itu. Kalau orang lain mungkin pergi meracun ya, enggak, nyamar dia untuk memberikan racun, enggak. Tapi justru dia obati dengan telaten, dia obati. Dia menyamar. Orang dulu kan biasa menutup mukanya, itu biasa orang Arab dulu, orang khusus orang Badui. Akhirnya setelah sembuh baru dia buka identitasnya.
Ya kalau sebab dari awal guru buka identitas tidak mau dia berobat, kamu tidak meracun saya nih. Akhirnya baru dibuka identitasnya, saya adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang kamu cari. Insya Allah sampai ketemu di Medan, Sumatera Utara, di medan perang selanjutnya. Begitu. Kesatria itu yang begitu. Bukan kesatria bermata satu, tidak. Ini kesatria yang benar-benar dibimbing oleh iman. Makanya besok beliau sanggup setelah dia kembali merebut Baitul Maqdis yang 40 tahun yang lalu berdarah-darah, sampai di dalam buku-buku pujangga barat sampai hari ini masih tertulis syair-syair mereka dengan bangganya berenang darah di kota Baitul Maqdis, karena tidak satu pun kecuali mereka habiskan, genosida. Asal bernama Muslim dibunuh walaupun tidak bersenjata. Rakyat sipil, orang tua, anak-anak, para ulama, semua dihabisin. Lalu kuda-kuda mereka masuk Baitul Maqdis dengan penuh darah. Itu diabadikan dalam syair-syair para pujangga mereka, menggambarkan kemenangan yang luar biasa. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi masuk 40 tahun setelahnya. 40 tahun. Antum umur berapa? Nanya ke sini lagi, antum tidak jawab setinggi lagi, dia terus yang kena. Umur kita kan 53 sekarang kan? 52 ya? 52? Hah? Ya Syekh, antum kurangi umur. Iya 72. Oh 51 ya? Sayang 52. Ah betul-betul. Ya Allah ya Rabbi. Okelah 51. Kejadian 40 tahun yang lalu ada yang masih ingat? Yang terkesan lah, kalau makan saya ingat antum banyak sekali. Misalnya terjatuh dari manggis misalnya. Ada ya? Masih kan? Masih terang. Ini kan kejadian misalnya kota kita ini mandi darah oleh musuh. Kira-kira lupa enggak 40 tahun? Takkan lupa. Iya. Di antaranya ada nenek saya. Ada guru saya. Jelas? Tapi apa kata Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala? Karena dia belajar dari nabinya ketika Fathu Makkah, yang dulu Makkah mengusirnya, mempersekusi, merebut masjid darinya, dan seterusnya, sampai menyerang Nabi di perang Uhud, menyerang Nabi di Badar, menyerang Nabi di perang Ahzab. Pokoknya berapa banyak yang mati syahid akibat dibunuh oleh orang musyrikin. Tapi Nabi ketika Fathu Makkah kumpulkan orang-orang musyrikan, orang kafir. Sekarang dengan memuji Allah dia katakan, ma antum tazunnuna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, saudara-saudari, ya kan? Menurut kalian apa yang akan saya lakukan sekarang? Baru 8 tahun yang lalu kan? Kan 8 tahun yang lalu nih. Ya, lebih segar lagi ingatan. Bagaimana Nabi SAW menangis meninggalkan kota Mekah, bukan atas kehendaknya, tetapi rakyatnya tak menerima lagi, saudara-saudaranya, kerabatnya, teman sepermainannya tak menerima lagi. Sedih gak? Sedih. Harusnya kan dendam kan? Tapi kata Nabi SAW, izhabu antum tulaqa, pergilah kalian saya bebaskan semuanya. Nak pilih kafir kalian terus. Tidak ada kata la ikraha fid din. Tidak ada paksaan beragama ini. Bebas kalian, silakan pergi. Semuanya habis. Jelas ya? Itulah Islam. Nah, ada yang namanya balas dendam tuh. Makanya kalau ada yang membuat ledak sini, ledak sana, itu bukan jihad, tapi jahat. Ya. Apalagi yang korbannya juga orang Islam juga kebanyakan. Makanya ini bukan dari orang yang belajar ilmu, tapi banyak belajar lemu nih. Nah, jadi hal itu kan muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah keliru besar ketika sebagian pakar yang tidak berilmu, itu masalahnya, dia dipakarkan karena dapat gelar
tamat luar negeri, tamat Amerika, tamat Kanada, lalu jadikan pakar dan ahli apa namanya istilahnya, tim ahli di sebuah lembaga yang kadang-kadang sangat sensitif, akhirnya membuat isu-isu dan syubhat yang menyesatkan. Waktu kalau ngaji Al-Quran dan Sunnah nanti sesat itu, radikal itu. Ya Allah ya Rabbi, Nabi mau dulu yang diajarnya Al-Quran dan Sunnah, tidak menyesatkan. Kamu bilang belajar Quran dan Sunnah menyesatkan. Terus yang sesat, yang tidak sesat apa? Harus ikut pemikiran kami. Itulah yang sesat itu. Ikut pemikiran itu yang sesat. Quran dan Sunnah kata Nabi takkan sesat dan takkan pernah menjadi kecuali rahmatan lil alamin. Nah, Salahuddin pun 40 tahun selepas itu ingat dia pesan Nabi SAW, jangan ada darah yang tumpah di kota, karena di kota itu orang-orang sipil tak bersenjata. Jelas? Akhirnya tidak ada darah yang tumpah. Dulu mandi darah, lautan darah, sekarang bersih dari darah, karena jihad itu bersih, jihad itu suci. Jihad itu bukan melampiaskan sakit hati, bukan dendam kesumat. Nah, inilah Islam yang sebenarnya. Nah, kalau ada orang sekarang gambar Islam itu kejam, seram dan sebagainya, itu semuanya adalah korban media. Makanya kita lihat sendiri kaum muslimin muslimat. Ini juga menarik hikmah dari kebohongan media, baik di timur maupun di barat. Ini bagi yang bohong ya, bang, tidak bohong amanlah. Bagi yang suka berbohong, media. Ya, karena media kan manusia juga. Di antara kita banyak yang suka berbohong, apalagi di zaman ini. Kalau nak jadi orang besar harus berani Allah musta'an. Ya. Jadi bagi media yang berbohong, kemarin ketika Piala Dunia di Qatar saya tidak mengikutinya, tapi saya dengar dari jauh. Yang salah paham pula nih Ustaz, rupanya nonton bola juga. Enggak, saya hobi memang, tapi kalau saya tidak nonton. Tapi kalau sedang makan nampak, ya tengok juga lah. Pas mampir di tidak mungkin saya suruhkan matikan bang, tidak mungkin. Orang sedang nobar misalnya kan, jelas. Nah, tapi kalau seandainya saya tidak dalam kondisi ini, saya tidak akan cari, saya tidak akan tahu pun saya jadwalnya. Ya, walaupun ada nama mirip-mirip nama saya pemainnya, saya tidak akan ini kan. Insyaallah taala. Jelas ya. Rupanya subhanallah banyak di antara supporter yang datang ke Qatar itu dan melihat langsung umat Islam di sana, banyak yang masuk Islam setelah itu. Ternyata informasi yang sampai kepada mereka adalah informasi yang sudah dipelintir tentang umat Islam. Itu baru sampai ke Qatar, apalagi sampai ke Riyadul Jannah. Pasti mereka akan lebih terkesima lagi. Oh, ternyata manis-manis wajah orang jemaah Riyadul Jannah ini. Makanya siapapun yang mencurigai kajian, saya undang untuk ikut kajian. Tidak usah lama-lama, 3 bulan jadilah. Jangan 3 menit, 3 menit ada bahaya. Nah, 3 bulan interaksi dengan kajian, insya Allah akan menemukan yang menenangkan. Bukan seperti isu yang menakutkan. Tapi kalau dibaca, apalagi sebagian ustadz dan da'i yang auzubillah, yang tidak bertakwa pada Allah, suka melontarkan fitnah-fitnah keji di masjid-masjid pula. Tapi tidak apa-apa, dulu juga fitnah terhadap Nabi juga di Masjidil Haram lagi. Ya, fitnah terhadap Nabi dulu disampaikan di Masjidil Haram. Ya. Jelas ya? Di Masjidil Haram sampaikan ya, orang jahiliyah itu. Abu juga nyampaikan, Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada Abu sekarang memfitnah, sama, tidak apa-apa. Nah, kan ada juga yang abu-abu yang suka memfitnah. Ya, memfitnah. Nauzubillah. Nah, inilah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi, melihat ini kita akan semakin tasbit, kokoh. Dan kalau sudah kokoh, datang lagi tujuan yang lain adalah as-siqa bi nasrillah. Kita akan semakin yakin dengan pertolongan Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu 1, kemudahan itu 2. Ya sih? Jadi kita sebenarnya tinggal lagi. Kalau masa mudah kemudian sulit, akan ada kemudahan lagi.
Dan itu sunnatullah pada hamba-hambanya. Kalau yang namanya kesulitan dah sampai ke puncaknya, datang ke lapangan. Sah? Datang ke lapangan. Makanya akhirnya kita dengan belajar sirah ini semakin sabar. Kemudian kita juga melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu belajarnya di mana? Dari sirah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, nampaknya mengulang saja habis juga waktu ya, mengulangnya aja berapa tadi mengaplikasikan cita Nabi SAW, ya tak apa-apa lah, ulang-ulang kaji. Nah, kemudian mengenal kelebihannya. Manusia itu suka pada orang yang punya kelebihan. Sah? Kalau sempat misalnya antum tertarik dengan seorang gadis, masih tertarik nak menikah lagi. Nah, misalnya lalu disebutkan, bang, ini orangnya bang keibuan, abang kan banyak anaknya. Anak berapa? 3. Dia sayang sama anak siapapun. Udah mulai itu kan masuk 1. Bang, ada lagi enggak? Duitnya banyak tuh. Suaminya dulu pengusaha besar, pemurah pula dia. Tambah dengar lagi kan. Semakin banyak kelebihan, semakin tertarik kita mendengarkan. Betul kan? Nah, dengan sirahlah kita mengetahui kelebihan Nabi alaihissalatu wassalam. Apalagi. Ternyata semuanya kelebihan. Tapi kalau kita nggak tahu kelebihan Nabi, terhimpit oleh kelebihan orang yang tak punya kelebihan. Sekarang banyak anak kita tidak mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tahu dia kelebihan Nabi Alaihi Wasallam. Dikiranya kalau ikut Nabi nanti jalan macam orang nak mati aja katanya kan. Padahal dia masih anak muda. Pada Nabi itu bersemangat orangnya, Nabi itu supel orangnya, Nabi itu fleksibel, Nabi itu suka menebar kesenangan. Sah? Antum suka olahraga, naik kuda lebih menantang daripada ngangkat Honda. Kan? Ngangkat Honda berbahaya, tapi kalau naik kuda masya Allah indah. Makanya disebut orang ketangkasan naik kuda. Tidak ada ketangkasan naik Honda. Ganti kebiasaan ngabut itu dengan naik kuda. Main lato-lato. Ada bawa berenang tuh sungai banyak kita, takut sungai Siak pergi sungai Kampar, takut sungai Kampar pergi sungai Hijau. Berenang. Nah, apa lagi? Hobi antum berburu, belajar nembak dan sebagainya. Hobi lari, Nabi juga maraton lari, dia lomba lari. Justru dengan istrinya malah dia lomba lari. Antum bawa juga nanti lomba lari gitu. Nah, kalau malas lomba menghitung piti. Siapa cepat siapa dapat. Biasa. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi mereka tidak tahu kelebihan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya ketika saya mohon maaf datang ke sini, saya lihat di sebagian kurikulum tak ada dicantumkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya coba untuk mengusulkan, alhamdulillah diterima. Alasan sebagian, ini anak-anak sudah tingkat dewasa setelah tamat SMA. Sirah itu sudah belajar di pondok. Rupanya banyak yang luput dari pandangannya. Ya akhi, sebagian besar dari yang masuk ke kita ini tamatan sekolah umum sebenarnya. Ya. Sebab saya di lokal saya tanya, tamat mana, pesantren mana? Oh, enggak pesantren Ustaz, di SMA, misalnya SMA 2 Marajalai misalnya kan kampung saya. Oh, kamu tahu SMA, hafal Quran berapa juz? Tentu dia enggak bisa jawab, juz 30 aja belum selesai. Tapi sudah khatam dulu kan, udah Ustaz. Untuk pakai marching band pula itu khatamnya. Rupanya khatam dari Wadduha sampai An-Nas. Walaupun belum hafal juga. Nah, jadi khatam kita kan dari Wadduha sampai An-Nas. Habis itu tidak ada ngaji lagi surah khatam. Nah,
Karena kita memang yang hafiz di negeri ini asal hafal 1 juz sudah digelar hafiz. Beda dengan kalau di luar negeri sana yang hafiz itu hafiz 30 juz. Ini hafiz Ustaz. Masya Allah, udah 30 ya? Bukan Ustaz, 3 juz. Lumayan lah, jadilah 3 juz kan? Alhamdulillah. Makanya ketika kemarin ada pemilihan imam masjid-masjid yang pemerintah ini yang mesti apa namanya? Paripurna. Nah, ya. Awalnya kan diusulkan oleh sebagian mesti habis 30 juz. Ujung-ujungnya payah nyarinya Ustaz ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya habis 3 juz jadilah. Habis 3 juz. Nah, akhirnya masuklah habis-habis yang 3 juz jadi imam. Apalagi tambah syaratnya lagi harus pandai zikir kare. Itu lagi karena kan ditambah pula syarat oleh sebagian penguji yang pandai zikir kare. Kalau tidak bisa jadi imam. Allah musta'an. Jadi syarat yang tidak disyaratkan dalam kitabullah. Jadi karena kita tidak mengenal, lalu saya katakan banyak dari kawan-kawan ini adalah dari sekolah umum, dia nggak tahu, tidak pernah belajar sirah. Di pondok saja kita sebagian juga sirah juga tidak begitu diminati. Apa sebab? Karena sebagian kita yang mengajar sirah bukan dari takhasus sirah, bukan orang yang menghayati sirah itu sendiri, hanya belajar teoritis saja, asal pandai memproyeksi proyektor, pakai proyektor main fokus sudah jadi guru sirah. Tidak tahu dia menghayati sirah itu tidak ada pelajaran yang bisa dibawa. Yang hanya ada angka-angka. Nabi lahir di Mekah tanggal tahun gajah 571 Masehi, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, dan seterusnya. Hanya angka-angka kosong dari nilai. Akhirnya juga tidak meresap dalam hati. Tidak meresap dalam hati. Lalu belajar tentang Nabi pertama dapat wahyu di Gua Hira. Jarak Gua Hira dengan Makkah 3 km. Di tempat sekarang ini dan sebagainya juga tanpa ada pelajaran-pelajaran yang diambil daripada, sehingga ghirah untuk mengikuti Nabi itu juga tidak terkatrol walaupun sudah belajar sirah. Oleh sebab itu maka belajar sirah ini untuk menampakkan kelebihan Nabi SAW, karena memang kita suka pada orang yang punya banyak kelebihan, apalagi merasanya uang awak atau orang awak. Kalau sudah merasa itu orang awak tuh ya, orang kita tuh halak kita itu kan. Nah, kalau sudah begitu perasaan kita, semakin banyak kita ketahui kelebihan Nabi, itu Rasul kami itu ikutan kami itu teladan kami apa aja kelebihan ada padanya. Coba sebutlah sifat kebaikan apapun. Pemurah, woi itu Nabi kami yang paling pemurah. Bisa cerdas, woi tidak ada Nabi yang lebih cerdas dari Nabi Muhammad. Nabi kami bukan Nabi kalian. Misalnya kan, nak bantah juga misalnya. Nah, kemudian kalau dia orangnya kuat, perkasa, ya. Ketika terjadi dengar suara yang menakutkan di tengah malam, sahabat baru bersiap nak berangkat, dia sudah balik. La alaikum, aman, tidak ada masalah. Kalau kita kan jadi komandan kan sibuk. Sebulan, teliti. Nah, gitu kan. Siap di monitor. Itu kan. Nabi tidak gitu. Nabi terjun langsung sampai beliau tidak sempat pasang pelana kudanya. Nah, kalau orang mengendarai kuda tanpa pelana, hebat tidak? Kalau orang pergi dulu sebagai komandan, bukan nyuruh anak buah, hebat tidak? Hebat. Jelas ya? Itulah Nabi kita. Siapa yang tidak bangga dengannya? Siapa yang tidak bangga dengannya? Kalau sedang makan misalnya, orang semua, beliau sangat kelaparan. Orang-orang dekatnya sangat kelaparan. Tapi tentaranya juga kelaparan. Kan perang Ahzab. Makanan hanya untuk 6 orang atau 5 orang. Itu pun karena kasihan Jabir kepadanya, melihat beliau sudah mengikatkan bata atau batu di perutnya. Apa yang dia lakukan? Panggil semuanya. Sampai Jabir lari terbirit-birit ke rumah. Dek. Kenapa bang? Nabi undang seluruh pasukan. Abang bilang apa tadi? Saya bilang untuk 5 orang saja. Untuk sahabat terdekatnya.
Tapi siapa yang mengumumkan? Ya dia sendiri. Kalau Nabi mengumumkan itu urusan beliau. Urusan kita siapkan makanan untuk beliau. Kalau dia tidak makan dan siapkan untuk 1.600, itu urusan Nabi alaihissalam. Alhamdulillah, makanan 5 orang tadi cukup untuk 1.600 orang. Beliau makan dulu? Tidak. Dia yang sendokkan. Rumah kecil pulanya. Ini rumah Jabir makan, biar nampak kelebihannya kan. Oleh Nabi SAW, 10 orang masuk, selesai 10 masuk lagi. Lama enggak nunggu tuh? Komandan nunggu anak buah makan dulu, ini panglima tertinggi, Rasul termulia, selesai mereka makan semua, baru panggil yang dekat-dekatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, nah kita makan sekarang. Orang mereka sudah kenyang. Saya kan akan berbanding terbalik nanti dengan sebagian kita, mentang-mentang kita komandan, anak buah jam 11 sudah sterilisasi, ya kan? Pas kita datang jam 12 langsung makan, mereka nonton. Selesai makan kita diantarnya, mereka juga tidak makan. Ya ini menurut saya kurang pas. Ya, walaupun ada misalnya prosedur seperti itu, protokolernya, rubah saja itu kebijakan sifatnya. Rubah aja. Pokoknya kami sedang makan, kalian makan juga. Siap-siap aja dipanggil, gitu aja selesai masalah, gitu aja kok repot. Ya sah, kan makannya juga dionggok yang lain. Ini kan sering saya lihat ini. Jadi para ajudan-ajudan kadang tidak makan ya, karena orang-orang ini makan. Ya sih, tenaga mereka lebih dibutuhkan dari tenaga kita. Sah, tenaga pasukan itu mereka lebih lama berdiri daripada kita, lebih sering berpanas-panas daripada kita. Harusnya mereka didahulukan. Nah, siapa yang tidak bangga dengan seperti Nabi alaihissalatu wassalam? Pokoknya semuanya indah. Ya, semua detik-detik kehidupannya itu menyenangkan. Nah, kapan kita ketahui? Kalau kita belajar sirah. Kalau tidak belajar, mana terasa? Ya, saya? Kita aja yang sudah belajar dah. Ya, kalau bahasa kita orangnya dah keseringan baca sirah kan. Tapi setiap dibaca ikhwan, setiap dibaca akan ada energi terlalu tambahan, akan selalu mengalir energi baru. Makanya Syekh ini ketika menulis kitab sirah ini, saya awalnya ragu nulis kitab sirah katanya, sebab sudah sejak zaman dulu lagi, sudah abad ketiga atau abad kedua Hijriah, bahkan sejak zaman Nabi kan sudah ditulis tentang sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena sampai sahabat kami mentalkin sirah kepada anak-anak kami seperti mentalkinkan surat Al-Quran. Ya, bayangkan, seperti surat Al-Quran ditalkin kepada anak-anaknya. Karena anak-anaknya tidak ketemu Nabi SAW. Jadi, saking banyak kitab sirah. Tapi akhirnya saya beranikan juga. Sebab yang pertama sekali yang merasakannya saya sendiri. Ketika saya menulis, ya kadang-kadang dengan berurai air mata saya menuliskannya. Menuliskan untaian kata demi kata diiringi dengan untaian air mata. Air mata apa namanya? Rindu dan cinta kepada sang Nabi SAW. Tidak mungkin rindu, tidak mungkin cinta kecuali karena dia punya kelebihan demi kelebihan yang kadang-kadang tidak tertuliskan oleh kita, tertuliskan oleh yang lain. Terungkapkan oleh kita, terungkap dalam bahasa orang lain. Itulah sebabnya harus saya tuliskan juga. Alhamdulillah tanpa terasa selesai juga 5 jilid sama beliau. Nah, saya misalnya, bukan saya tidak tahu, kita sering juga mendengar tentang Nabi dari usul-usul yang lain. Tetapi saya juga ingin mengambil manfaat daripadanya. Sebab setiap saya membacanya akan mengalirkan energi baru, kecintaan semakin diperbaharu, mudah-mudahan bermanfaat. Nampaknya waktunya tidak singkat lagi, terlalu banyak lewat. Tapi ya sekali sebulan cuma Ustaz. Kadang-kadang saya minta izin pula. Ya, kadang-kadang minta izin. Mohon dia maafkan aja lah ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini besok berangkat lagi nah. Besok pagi. Nah, semoga Allah berikan keselamatan. Ya, minta izin nanti agak sepekan. Nah. Tidak jauh-jauh dalam negara juga, dalam negaranya. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.